lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita ke tutorial rem cakram lagi guys ya. Dan kali ini kita mau sedikit sharing untuk memberikan solusi bagaimana sih jika ataupun cara mengatasi jika plat seng ini ataupun per seng ada di kampas cakram ini hilang ya teman-teman ya. Karena fungsi dari per ini ataupun seng ini kan dia untuk menekan kampas cakram supaya kenceng, jadi dia nggak goyang. Nah, jadi efek yang ditimbulkan ketika per ini hilang, dia akan berisik ya ketika ngerem ataupun kita bawa jalan kan sedikit tergesek oleh piringan, makanya bunyi dia cetak cetak cetak. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah biasanya itu yang sering terjadi itu di motor, biasanya di mio injeksi. Nah karena kan biasanya anak muda itu kan ada yang menggunakan ring 17 ya, pelek 17 jari-jari, dan tromol itu biasanya mereka menggunakan kepunyaan mio sporty. Nah berikut piringan ya, karena kan lubang piringan itu biasanya berbeda. Kalau mio lama ataupun mio sporty kan ada 4 baut, sedangkan kalau di mio injeksi kan sudah menggunakan 3 baut ya. Dan untuk diameter piringannya itu dia lebih besar sedikit ya, sekian mili dari mio yang terbaru ataupun mio injeksi. Nah makanya ketika dipasang menggunakan tromol mio sporty ataupun mio lama, nah dia nyangkut di bagian platnya nih, makanya kan kebanyakan sama mereka dilepas karena supaya nggak berisik ya, karena bersinggungan langsung dengan piringan. Nah makanya otomatis harus dilepas dan akan menimbulkan berisik. Belum lagi nanti ketika distandarkan, nah jadi ketika distandarkan pernya itu hilang ya, persengnya biasanya dengan alasan lupa naro ataupun ya mereka anggap sepele ya fungsi dari plat itu tersebut ya. Nah, jadi untuk medianya kita gunakan kaliper motor beat aja ya teman-teman ya. Jadi catatan tutorial ini ataupun sharing solusi ini sebenarnya untuk semua motor sama aja ya, yang selagi kalipernya ini masih standar ataupun masih bawaan pabrik dan pernya ataupun penekan kampasnya itu masih menggunakan plat. Nah kecuali kalau yang sudah kaliper yang model-model Brembo atau Nissin kan itu sistem penekan kampas itu berbeda ya, bentuk pernya ini nggak kayak seng seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita bongkar dulu di bagian kalipernya. Nah, jadi untuk 2 buah baut yang mengikat bracket ini terakhir ya, jadi kita buka dulu yang di bagian baut yang penekan ataupun pengait kampas ini. Nah ada juga kan yang menggunakan baut L ya, seperti di Honda Supra lama ataupun Supra 125 ya. Kalau di Yamaha kan di Mio dia hanya seperti klip, jadi klipnya itu bisa terakhiran nggak masalah, langsung lepas aja seperti ini. Jadi ini kita lepas dulu ya. Nah intinya supaya nggak susah aja sih, mau terakhir juga nggak apa-apa teman-teman. Nah udah kendor seperti ini kan udah bisa dicabut ya. Sekarang kita lanjut untuk membuka di bagian baut bracketnya. Karena kita juga udah sering ya ketika penggantian kampas malah pernya itu ternyata hilang, nggak ada. Dan ada juga yang dikeluhkan oleh pengguna motornya, kenapa sih mas kok remnya ini bunyi, rem depannya, rem cakramnya ya. Ternyata kita lihat di bagian platnya itu udah nggak ada ataupun hilang. Oke, kita lepas dulu ya. Oke, udah kita bongkar ya. Sekarang kita lepaskan semuanya. Nah kalau ini pernya masih utuh teman-teman. Nah jadi seperti ini nih pernya. Nah ini kita bersihkan dulu aja ya supaya menjelaskannya lebih, teman-teman lebih paham, lebih enak. Nah kalau teman-teman ganti kampas rem ataupun mau coba-coba ganti sendiri, ini harus lancar ya teman-teman ya. Jadi kalau seret gini harus kita lepas dulu, jangan sampai terjadi seperti ini, apalagi kampas baru, karena nanti ini sangat bahaya kalau kencang. Jadi bisa remnya tuh seret ataupun nggak normal ngeremnya ya, karena ini kan nggak fleksibel. Jadi ini menyesuaikan dengan ketebalan kampas teman-teman. Nah jadi kan kalau seandainya ini normal nih segini kampas tebal, nah ketika kampas itu semakin tipis otomatis kan si kalipernya ini dengan bracket ini akan semakin jauh, jadi ini akan semakin keluar kalau kampas semakin tipis ya, karena piston semakin masuk dan ini juga semakin ke sana karena kampas tipis. Nah otomatis ini kan menyesuaikan, ini juga nambah masuk dan ini keluar ya. Jadi ini harus dilepas dulu lalu kita bersihkan ya. Jadi untuk masalah per tadi nanti akan kita jelaskan. Ini untuk pembongkaran yang sudah ngancing seperti ini agak sedikit kasar ya teman-teman ya, jadi mohon maaf.
karena bukan mau kita juga ya seperti ini ya, jadi kita ketok aja menggunakan kunci T, nggak masalah. Pelan aja. Nah udah mulai terlepas ya. Nah udah lepas. Nah jadi ini kan harusnya dia bisa bergerak teman-teman, makanya ini kita bersihkan dulu di bagian as-asnya ini ya. Kita cuci dengan amplas, kalau bisa kita amplas dulu supaya lebih licin, dan di bagian dalam kalipernya ini juga biasanya banyak gembok ya di dalam sini ya. Tuh, jadi ini karetnya kita lepas dulu yang bagian atas, kalau bawah nggak usah, nggak perlu. Jadi ini kita amplas dulu, baru nanti cuci pakai sabun bisa, ataupun air aja kita gosok-gosok seperti ini ya, dengan menggunakan air. Nah dan untuk di bagian pistonnya teman-teman sebisa mungkin deh kalau bisa, karena banyak juga ya biasanya mekanik itu, bukan maksudnya menjelekan ya, karena biasanya memang lebih simpel ataupun lebih praktis, lebih cepat ya dalam proses penggantian si kampas. Kalau kampas itu baru, maksudnya ketika penggantian kampas baru lah gitu ya. Jadi piston langsung langsung didelepin aja, dimasukin aja, langsung ganti kampas. Nah ini kan biasanya banyak kotoran teman-teman, nah, takutnya nanti seret ya. Dan di bracketnya ini kadang-kadang mereka cabut, langsung main oliin aja ya, langsung pasang lagi. Memang itu sangat cepat sekali ya, sangat praktis, nggak perlu waktu lama. Cuman kan nanti efeknya ketika si yang punya motor balik lagi kan jadi kerjaan kita lagi ya teman-teman ya. Jadi makanya sekalian aja sih, apa salahnya kita bersihkan, dan itu juga kan pastinya menjadi nilai plus ya buat kita ya. Dan kita bisa dinilai konsumen kita kerjanya rapi, bersih. Nah suatu saat kan mereka mau dandan apa lagi, balik lagi ke kita. Jadi kan itu buat nilai plus juga ya teman-teman ya buat kita ya. Jadi kita harus punya pelanggan tetap yang setia ataupun senang sama kerjaan kita ya. Oke, jadi ceramah ya teman-teman ya. Jadi ini pistonnya kita keluarin dulu ya. Jadi kita rem-rem dulu supaya ini keluar, jangan posisi seperti ini, kita bersihkan kan dulu ya. Tuh, ini aja kotor sekali tuh. Padahal ini buat bahan teman-teman, bukan mau ganti kampas ya. Jadi ini sekalian aja deh ya, bonus ya, karena motornya kita jadiin tutorial ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bersihkan dulu di bagian pistonnya. Jadi teman-teman kalau mau bersihkan bisa gunakan amplas halus sembari kita siram menggunakan air ya. Ataupun kalau teman-teman nggak ada, bisa menggunakan sikat yang serabutnya ini kuningan biasanya. Ini udah pudar kuningnya ini ya, jadi nggak kasar, dia lembut. Kita gosok aja seperti ini tuh ya. Nah lalu kita putar lagi, tapi ini lebih baik di amplas ya, biar lebih lebih licin lagi, jadi kotoran yang sulit keluar bisa terkelupas lagi ya. Oke, kita agak jauhin dan kita bersihkan dulu ya. Amplasnya jangan terlalu kasar, pas halus saja. Kita gosok aja seperti itu, lalu kita putar supaya lebih gampang bersihnya ya. Pistonnya kita putar teman-teman. Tuh keras sekali nih. Nah mungkin next video kita akan ngebahas tentang piston yang keras seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini biasanya kita bongkar dulu ini di bagian pistonnya. O-ringnya itu kita lepas lalu kita bersihin, biasanya banyak kotoran di situ ya. Ataupun o-ringnya itu biasanya udah melar ya. Tapi itu jarang sih terjadi kalau o-ring sampai melar. Oke, kita percepat aja pokoknya, contohnya seperti ini ya ngebersihinnya ya. Oke, jika sudah seperti ini kita masukin lagi ya pistonnya ya. Teman-teman bisa gunakan kunci ring seperti ini ya, tapi mungkin kalau untuk teman-teman belajar agak kesulitan. Jadi nekannya jangan terlalu tekan benar, karena kalau nggak imbang dia malah akan semakin keras. Jadi pelan-pelan aja tekan, bolak-balik tuh ya, santai aja ikutin alurnya. Kalau kita tekan gini benar, dia kan malah semakin goyang malah susah ya buat masuknya. Kurang besar. Sip. Oke, ini kita bersihkan dulu ya teman-teman ya, biar kita menjelaskan lebih enak. Dan bracketnya juga di bagian kalipernya teman-teman kalau malas pusing, digini-giniin aja sembari kita siram air, kita balikin seperti ini.
ya, ataupun kita selipin aja sabun, kita gosok seperti ini ya, supaya gemuknya itu ataupun bekas olinya hilang, nanti kita bisa lumasin lagi ya dengan yang baru. Oke, jadi ini kita percepat, kita bersihkan dulu ya. Nah, di bagian sini ya, nanti kita langsung ke proses pemasangan ataupun penjelasan dari persengnya tersebut ya, ataupun plat sengnya. Oke, udah kita bersihkan ya teman-teman ya, jadi nggak usah terlalu bersih juga teman-teman, nanti malah mahal ongkosnya ya. Ya intinya kotoran itu nggak mengganggu sistem kerja si cakram ini ya, ketika berfungsinya seperti apa. Takutnya kalau kotoran yang ganggu cara kerjanya ya harus kita bersihkan teman-teman, itu malah bahaya nantinya ya. Oke, bracketnya kita pasang dulu. Nah, kalau karetnya ini dia udah nggak mau masuk, nah teman-teman sekalian deh, jadi ini agak panjang ya teman-teman ya, jadi saya harap teman-teman nggak hanya nyontek ngaplikasikannya seperti apa, jadi teman-teman harus ngerti juga cara kerjanya seperti apa, penempatannya seperti apa ya, makanya dia agak lama. Nah, karetnya itu kan dia ada siringan di sini. Nah, ini kan yang ada tonjolan ini nanti penempatannya di sini teman-teman, karena di sini kan ada siringannya, jadi nanti kita tempelkan seperti ini. Nah, jadi gitu ya, maksudnya nempelnya gini. Nah, jadi banyak juga yang ininya sudah melarnya udah sangat besar sekali, jadi udah nggak bisa diselipin lagi ya di kalipernya, jadi kan kebanyakan cuman ditempelkan aja di bracketnya. Nah, gini ya, jadi kalau kepepet nggak masalah sih, cuman ya dia cepet kotor di bagian asnya, cepet kena lumpur ataupun air hujan ya, biasanya itu sangat mengganggu, malah semakin cepet seret dia nantinya. Jadi kalau ada stok lebih baik diganti. Oke, ini kita pasang dulu. Sebelumnya bisa diolesin gemuk ya di dalam sini di siringannya, supaya dia proses korosinya itu ataupun seretnya dia bisa lebih lama teman-teman. Oke, jadi ini kita percepat aja lah, ambil simpel aja. Ini kita oleskan sedikit aja ya, lalu kita tempelin di siringan kalipernya. Nah, di bagian as bracketnya juga diberi gemuk. Kalau teman-teman biasa menggunakan oli nggak apa-apa ya, kalau oli kan dia cepat habis sih, cepat kering, durasinya lebih pendek ya. Cuman kalau gemuk juga dia bisa ngerak, jadi makanya nggak usah terlalu banyak gemuknya, asal dia bisa fleksibel ya pergerakannya. Jadi ini biasanya dikontrol kalau udah ganti kampas sih, kampas cakram baru kena kontrol itu juga kalau mekanik yang mau bongkar-bongkarnya ya. Kadang kan pengendaranya juga yang punya motornya nggak paham tentang motor. Oke, ini kita masukin. Nah, jadi harus seperti ini teman-teman, jadi dia harus bergerak ya. Nah, gini, fleksibel. Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang di sengnya tadi ya, ataupun per penekan kampasnya. Nah, jadi kita jelaskan dulu ya fungsi dari plat ini itu untuk apa. Jadi teman-teman harus yang mau belajar lah, pokoknya kalau yang mau belajar harap perhatikan atau menjelaskan tentang fungsi ini ya. Jadi nggak semata-mata nyontek aja, jadi teman-teman juga bisa ngatasin solusinya ataupun permasalahannya. Jadi teman-teman bisa ngasih jalan keluarnya sendiri ya nantinya ya, nggak harus nyontek langsung ke poinnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu cara kerjanya, itu yang masih belajar ya, masih pemula yang pengen tahu cara kerjanya. Nah, jadi fungsi di seng ini nih dia untuk menekan si kampas ataupun per ya. Nah, jadi saya contohkan seperti ini. Teman-teman gak usah fokus ke kampasnya ya, kampasnya sudah tak beraturan. Nah, jadi di kampas itu kan pasti dia ada tonjolan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di kampas rem lainnya pasti ada deh si besinya itu ataupun plat yang di kampasnya itu ya. Jadi fungsinya dia itu untuk menekan di sengnya ini, per sengnya ini. Nah, contoh seperti ini. Nah, lihat yang di ini ya, kakinya ini ya, ataupun centolan di sini. Nah, ini kan dia neken yang di platnya itu ya, plat seng ya. Nah, ini udah tertekan dan otomatis yang untuk lubang bautnya ini, nah ini kan dia belum sejajar dengan lubang yang di baut sini teman-teman, yang di kalipernya ya. Jadi makanya ini sembari ditekan, karena kan di sini ada daya tekan dari plat itu, plat seng. Nah, saya contohkan. Nah, seperti ini. Jadi ini sembari kita tekan. Nah, lihat ya platnya bergerak.
Nah ini ke bawah, dan otomatis kan yang depan ini nggak mungkin ngangkat karena sudah tertahan oleh kampas itu ya, tonjolan yang ada di kampas. Saya contohkan ya. Nah itu kita masukin baut deh. Makanya kita kalau masukin bautnya, kampas itu pasti sembari kita tekan sedikit, nah dia mulai masuk. Nah ini kita contohin satu kampas dulu ya, biar lebih jelas ataupun lebih terlihat. Nah ini kan kenceng teman-teman. Nah beda kalau sengnya ini ataupun platnya kita lepas deh. Nah ini kita lepas, langsung kita pasang. Nah ini kan apa ya bahasanya, yang lewer gitu ya. Ini kita pasang bautnya. Nah ini kan berisik nih tuh. Nah, dia karena dia nggak ada tahanan dari plat yang bawah tadi. Nah makanya ini yang menimbulin berisik nantinya kalau dia nggak ada pernya ataupun platnya ya, ataupun sengnya, terserah teman-teman lah sebutannya apa. Nah di sini juga kan dia gantung, terlihat ya. Nah ini efek dari plat itu tadi nggak ada, nah, kan jadi lebih kendor dia. Nah beda kalau kita kasih plat tadi. Nanti untuk pemasangannya saya jelaskan lagi ya, karena pernah juga ganti kampas ternyata masang sengnya kebalik karena dia belum tahu fungsinya untuk apa mungkin ya, makanya bisa terbalik. Kalau tahu fungsinya nggak mungkin ya kebalik ya. Nah ini kan kenceng tuh ya, kenceng ya teman-teman ya. Paham ya sampai di sini ya. Oke teman-teman, jadi ide kreatif kita itu timbul gara-gara kita habis ke masjid teman-teman ya. Kita lihat sendal, timbullah kreativitas kita. Nah ini punya pribadi teman-teman ya, bukan kita nyolong di masjid. Pengalaman teman-teman, pernah kehilangan sendal ya di masjid ya. Oke, jadi untuk apa sih si sendal ini? Kami ambil sendal yang udah putus. Ini banyak fungsinya teman-teman. Oke, langsung kita gunting aja dulu ya. Jadi kalau ada yang nanya gimana bang cara penempatannya, tebelnya seperti apa dan lebarnya seperti apa ya. Oke, jadi kita potong dulu deh. Kita potong segini dulu ya. Teman-teman jangan nanya merek ya, merek sendalnya apa ini bang. Ini no brand teman-teman, ini sendal jepit prototype, jadi nggak dijual massal ya, nggak diperjualbelikan massal, jadi hanya kita yang punya. Oke teman-teman, jadi bahannya itu terserah teman-teman, intinya bahan yang seperti sendal lah, jadi karet tebel ataupun ya sejenisnya pokoknya, apa spon, pokoknya agak keras deh, nggak terlalu lunak. Jadi intinya kalau kita tekan gini dia mau balik. Nah ya dia balik. Jadi kalau diginin dia nggak mau balik, jangan diambil, dia nggak ada fungsi pernya, nggak ada fungsi pegasnya ya. Oke, jadi di mana bang naro si sendal ini, penempatannya di mana sih? Nah teman-teman, kalau untuk penempatannya tentunya pastinya di bawah ini dong, tonjolan di kampas ini teman, karena ini kan sebagai penekan si plat yang tadi ya, plat memang plat bawaannya untuk menekan plat sengnya tadi itu ya. Jadi nanti kita tempatkan pas di bawah sini teman-teman. Jadi kita ukur deh kalau teman-teman masih bingung. Nah berarti kan kita taruhnya di bagian sini ya. Nah ini yang di seberang ya, biar lebih jelas. Nah di sini kita taruhnya di sini. Jadi kita bentuk dulu, sesuaikan lebarnya, jangan terlalu tebal juga ya. Jadi nanti kita jelaskan dulu. Nah, ini terlalu besar, kita potong lagi ya. Besar, kita ukur dulu panjang lebarnya. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi sudut-sudutnya harus presisi ya. Jadi kalau untuk panjang itu nggak masalah teman-teman, jadi sesuaikan aja karena kan tonjolannya hanya kecil, jadi jangan terlalu pendek juga kelebarannya ya, jadi agak panjangin dikit, ataupun sesuaiin aja dengan wadah sini kan, ini ada cekungan ataupun kotak ya. Nah ada kobangan lah, nah sesuaikan aja di situ. Ini agak kita tipisin lagi, masih sesak ya. Ukur, kita lapas ya, kira-kira segini. Nah untuk ketebalannya gimana bang? Jadi teman-teman buat jangan terlalu tebal juga ya, karena takut mengganggu di bagian piringan. Ya sebenarnya kalau kena piringan juga nggak masalah sih ya, tapi kalau memang
sendal ini tipis sudah berfungsi, sistem pegasnya sudah berfungsi, ngapain kita buat tebel-tebel ya. Jadi kita ukur dulu. Jadi cara ngukurnya gini teman-teman, ini kita masukin, yang di bagian sini aja deh karena dia ngaitnya di sini ya, jadi lebih gampang kita contohin. Nah sekarang ini kita masukin, nah kan dia nekan gini nih, nah dia kan ngeper tuh. Nah ini terlalu jauh dari lubang ini ya, lubang bautnya ya. Nah ini kan jauh sekali. Oh ini terlalu sesak teman-teman, nggak usah terlalu tebal, berarti masih tebal ya. Nah di bagian sini juga tuh, tuh ya, sendalnya terlalu dekat dengan piston ataupun di bagian kampasnya. Jadi kita tipisin lagi aja. Ya intinya dia kampas ini sudah bisa neken lah, sudah bisa ngeper ya, sudah berfungsi di bagian si sendal ini ya. Jadi kita tipisin lagi ataupun kita papas seginilah coba ya. Nah jadi sebelum baut kita masukin, dia kan harus kita tekan dulu kampasnya baru mau masuk ya. Nah ini kan gaya pernya sudah berfungsi. Kita tekan dulu kan, berarti kan dia ngeper tuh ya. Kita jauhin dulu dan kita lihat di bagian sendal. Nah di bagian sendal itu nggak masalah sih kalau sejajar dengan ini ya teman-teman ya, ujung kampas ini. Nah ini pun kena piringan nggak masalah, dia nggak akan seret biasa doang, cuman kalau dibawa jalan mah nggak akan terasa seret. Nanti kan lama-lama dia menyesuaikan si karet ini ya ataupun si sendal ini, jadi itu nggak masalah. Dan untuk pergerakannya gimana bang, kalau seandainya kampas itu semakin tipis kan otomatis ini bergerak, kampas juga bergerak ya, itu nggak masalah, tetap masih bisa bergeser dia. Nah, karena kan karet ya, dia bukan besi yang sifatnya padat ya, jadi ini hanya berfungsi sebagai pegas ataupun per. Nah jadi seandainya teman-teman kalipernya, cakramnya bukan punya motor Beat, kita contohkan yang lain ya. Misal ini kita ada dua kaliper Supra lama ya, Supra 125 ataupun Karisma dan Satria FU. Nah ini Satria FU, jadi Satria FU Supra 125 double disc, yang belakang itu sama ya, kalipernya dan kampasnya sama, cuman kalau bracket kan pasti berbeda ya teman ya. Nah jadi dimana bang kalau Satria FU ini naruh karetnya ataupun masang karet sendal itu dimana ya? Jadi sesuaikan aja teman-teman dari tonjolan di kampasnya, kan pasti ada dia tonjolannya. Nah ini Satria FU dia ada tonjolannya di sini, pasti di sini ya penempatannya, ataupun teman-teman jejerin aja lubang ini dengan lubang bautnya, kan penempatannya benar di sini. Udah tinggal ganjel aja seperti ini. Nah kalau ini kan lebih panjang ya, jadi teman-teman bisa panjangin lagi. Nah beda lagi di kaliper Supra lama, Karisma Supra 125 ya, smash yang bagian depan kan sama kalipernya Supra, ataupun yang bautnya itu ada dua ya di sini ya. Nah ini kebetulan punya Mochin, ini bautnya dari belakang, cuman kan sama sistemnya lubangnya. Nah kalau ini dia harus double karetnya karena kan kampasnya ini. Nah ini kampasnya teman-teman, dia ada dua baut yang ada baut L ya, bukannya harus dengan kunci L yang ada dua buah di sini, karena kan ini dari belakang ya. Nah teman-teman taruh aja karet di sini. Nah tapi harus dua, buat lagi misal di sini. Nah gini ya. Nah jadi kan dia fungsi tuh per, dia ada pegasnya. Nah sampai sini paham ya. Jadi fungsi sendal ini untuk pengganti dari plat tadi itu, plat yang berfungsi sebagai penekan kampas ataupun per ya, supaya kampas itu kencang, dia nggak, jadi kena getaran dikit dia nggak goyang, nggak berisik. Oke jadi untuk di Beat ini kita pasang dulu ya menggunakan karet yang tadi, biar teman-teman sampai selesai ya penjelasannya. Oke ini kita pasang dulu. Nah kalau teman-teman ganti kampas yang baru, terutama di Beat ya, catatan ini ya,
Jadi kalau di Beat itu dia kan kampas originalnya itu tipis ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman biasanya sih saya pribadi kalau ganti kampas itu kan yang KW biasanya lebih tebal. Nah ketika sudah dipasang ini piringan nggak masuk. Nah biasanya di sini teman-teman, nah, pistonnya ini harus kita pendemin lagi. Kalau mungkin kalau kampas originalnya ini sudah cukup segini ya, cuman kalau kampas yang KW biasanya lebih tebal lagi, dia nggak mau, otomatis piston ini harus kita masukin. Jadi ketika kita masukin piston ini nongol lagi, balik lagi, nah itu tandanya minyak rem itu sudah penuh teman-teman. Jadi di bagian atas, di bagian master remnya itu minyak sudah penuh, jadi dia nggak mau, piston ini nggak mau masuk lagi, jadi keluar. Nah caranya teman-teman tinggal kendorin aja baut di nepel ini, tapi jangan direm ya, nggak usah ditekan handle-nya, dibuka nepelnya, biarin aja oli itu keluar, itu nggak masalah, nggak perlu takut teman-teman. Kira-kira sudah mulai banyak, tutup lagi ataupun kencangin lagi nepelnya, dan piston ini kita masukin lagi, pasti dijamin nanti dia akan lebih mendem lagi ya. Oke, jadi penjelasan singkat yang tadi. Oke, sekarang kita pasang lagi. Kita baut ya. Oke, bautnya asal aja dulu, yang penting sudah terkait semua kampasnya. Nah, seperti inilah. Oke, sekarang kita pasang ya ke bracketnya ataupun ke tabung shocknya. Oke, jadi kita rem dulu ya. Ini sudah kita rem. Nah di sini juga kencang teman-teman, di sininya nih, tuh dia nggak goyang. Coba kalau teman-teman yang persengnya nggak ada dan nggak diganjel juga, pasti yang di bagian sini nih goyang parah. Apalagi ditambah dengan yang di bagian sini ya, sininya sudah mulai aus. Nah jarak renggangnya, jadi kan otomatis aseng di bracket ini semakin renggang, goyang, cetak, jadi bunyi ya. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham ya. Jadi inilah sharing kita tentang solusi permasalahan jika plat seng ataupun perseng di kampas ini hilang ya. Jadi seperti itu solusinya, dan saya harap buat teman-teman yang masih belajar ataupun masih pemula, lebih baik cari tahu dulu cara kerjanya seperti apa, prosesnya seperti apa ya. Jadi siapa tahu dengan tingkat kecerdasan teman-teman yang lebih tinggi bisa ngasih solusi yang lebih baik lagi ya. Jadi bisa ngasih masukan di kolom komentar tentunya untuk saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi kan kita sama-sama belajar, jadi di sini kita nggak bermaksud untuk menggurui, kita bermaksud untuk sharing. Siapa tahu teman-teman punya solusi yang lebih jos lagi, lebih mantap lagi, monggo di share ya di kolom komentar. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mantengin di Altan Motor Channel, tonton video yang lainnya ya. Dan kalau bermanfaat seperti biasa ditunggu subscribe-nya, lalu diklik lonceng ya teman-teman ya, lalu diklik lagi yang tulisan semua, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya, jadi nggak ketinggalan, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook ataupun WhatsApp dan lain-lain ya. Siapa tahu dengan ilmu yang teman-teman bagikan ke orang lain dan itu bermanfaat, tentunya ada keberkahan ya buat kita pribadi ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.